Sebuah kisah tragis mengguncang Lombok Utara. Seorang aparatur sipil negara ASN yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat, justru memilih mengakhiri hidupnya dengan cara yang memilukan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang membuat seorang pemuda dengan masa depan cerah memilih untuk menyerah? Mari kita telusuri kisah Rizkil Wathoni dari awal perjalanan hidupnya hingga momen yang menghebohkan negeri ini. Rizkil Wathoni, seorang pemuda berusia 27 tahun, berasal dari keluarga sederhana di Lombok Utara. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan pekerja keras. Cita-citanya adalah menjadi seorang abdi negara yang bisa membantu masyarakat. Dengan tekad yang kuat, ia berusaha keras menyelesaikan pendidikannya. Perjuangannya membuahkan hasil. Setelah melalui proses seleksi yang panjang, Rizkil akhirnya diterima sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Lombok Utara. Sebuah pencapaian yang membanggakan, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi keluarganya. Namun, siapa sangka, kebanggaan itu berubah menjadi duka yang mendalam. Hari itu, Rizkil Wathoni, seorang ASN muda di Dinas PUPR Lombok Utara, mampir ke sebuah minimarket di Kecamatan Kayangan. Ia hanya berniat mengisi daya ponselnya di meja kasir. Namun, dalam situasi yang tergesa-gesa, Rizkil diduga salah mengambil ponsel milik pegawai minimarket tersebut dan membawanya pulang, tanpa sadar bahwa itu bukan miliknya. Beberapa saat setelah kepergian Rizkil, pegawai minimarket menyadari kehilangan ponselnya. Kepanikan pun muncul, dan rekaman CCTV segera diperiksa. Terlihat jelas seseorang mengambil ponsel tersebut. Tanpa menunggu lama, pegawai minimarket melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Ketika Rizkil menyadari kesalahannya, ia berusaha mengembalikan ponsel tersebut. Namun, laporan sudah terlanjur dibuat, dan kasus ini mulai bergulir ke ranah hukum. Rizkil dan pemilik ponsel akhirnya sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Sebagai bentuk itikat baik, Rizkil menyerahkan uang sebesar 2 juta rupiah sebagai ganti rugi. Pemilik ponsel pun mencabut laporannya. Namun, kelegaan itu hanya berlangsung sesaat. Kasus ini ternyata tetap diproses di Polsek Kayangan. Bagi Rizkil, situasi mulai terasa lebih menakutkan. Ia menyadari bahwa masalah ini bisa berdampak pada statusnya sebagai ASN, pekerjaan yang ia raih dengan susah payah. Di tengah kecemasannya, muncul dugaan bahwa ada oknum kepolisian yang mencoba memanfaatkan situasi ini. Menurut pihak keluarga, Rizkil mendapat tekanan untuk menyerahkan sejumlah uang agar kasusnya tidak berlanjut. Awalnya, angka yang diminta adalah 15 juta rupiah. Namun, seiring waktu, jumlah tersebut melonjak drastis hingga 90 juta rupiah, jumlah yang mustahil dikumpulkan oleh seorang ASN yang baru mulai bekerja. Pada 17 Maret tahun 2025, ketakutan dan tekanan mental akhirnya mencapai puncaknya. Rizkil ditemukan tewas gantung diri di rumahnya. Di dinding rumahnya, sebuah pesan terakhir tertulis dengan jelas. Kejujuran sudah tidak berguna. Kematian Rizkil mengejutkan banyak pihak. Keluarga dan warga sekitar tidak menerima kejadian ini begitu saja. Mereka yakin bahwa tekanan berat yang dialaminya di kantor polisi menjadi pemicu utama keputusannya untuk mengakhiri hidup. Kabar kematian Rizkil menyebar dengan cepat. Puluhan warga yang marah mendatangi Mapolsek Kayangan menuntut keadilan. Kemarahan yang tak terbendung akhirnya berujung pada aksi anarkis. Gedung Polsek dirusak sebagai simbol kekecewaan terhadap sistem hukum yang dinilai tidak adil. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang Lombok Utara, tetapi juga menarik perhatian nasional. Masyarakat menyoroti dugaan pemerasan oleh aparat dan menuntut reformasi hukum yang lebih adil bagi semua warga. Kapolda NTB mengambil langkah tegas. Kapolsek Kayangan, Ibtu Dwi Maulana Kurnia Amin, dicopot dari jabatannya. Investigasi dilakukan untuk mengusut dugaan pelanggaran prosedur yang terjadi. Sementara itu, Komisi Ketiga DPR RI mendesak
agar kasus ini ditangani dengan serius dan transparan. Namun, apakah keadilan bisa benar-benar ditegakkan? Atau apakah kisah tragis Rizkil Watoni hanya akan menjadi satu dari sekian banyak kasus yang akhirnya menghilang tanpa kejelasan? Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal merasa tertekan dan kehilangan harapan, ingatlah bahwa selalu ada bantuan. Jangan ragu untuk mencari pertolongan, karena setiap nyawa sangat berharga. Keadilan bukan hanya sebuah kata, tetapi sebuah tindakan. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jangan biarkan ketidakadilan terus terjadi. Mari bersama-sama menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab.